Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, di hari Senin ini seperti biasa di topik berita kami akan menghadirkan dialog spesial topik berita edisi hari Senin. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita di hari Senin ini, Bang Nuim Hayat. Halo, Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabarnya di pagi hari ini Bang Nuim? Iya, alhamdulillah. Tapi juga begitu seperti yang dikatakan tadi, agak kecewa Agak kecewa. bahwa Aikman, Iya, ya iya. memang Aikman ini ada barangkali bekas-bekas penjajahannya, tetapi di Indonesia, Aikman itu mendapatkan Nobel Prize itu atau hadiah Nobel itu di Indonesia. Ya, tapi Bukan- kan bukan di Belanda. menelusuri Iya. sejarahnya ini, Eichmann ini kan kita lihat setelah melalui tiga fase kekuasaan lah gitu. Bagaimana nih Bang Nui melihat sekarang? Sayang sekali sebenarnya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan serahkan urusan kepada ahlinya. Kalau tidak tunggulah kehancuran. Nah ini sebagai lembaga ilmu pengetahuan Indonesia LIPI itu juga sebenarnya berjasa dan itu juga punya kekuatan ilmiah yang ya cukup membanggakan untuk Indonesia. Karena diisi oleh banyak lulusan dari luar negeri yang membawa kembali ilmu mereka ke Indonesia dan tergabung di dalam LIPI, kemudian Eijkman. Dan sekarang sebuah badan bernama BRIN dipimpin oleh seseorang yang seperti dikatakan Refli Harun, S1 aja nggak punya. Pindah-pindah terus, nggak tamat-tamat. Dan kalau bicara kadang-kadang melenceng dari tujuannya, tapi apa boleh buat? Karena dia merupakan putri dari seorang dalam tanda kutip proklamator. Sebenarnya ada dua proklamator, itu Soekarno-Hatta, tapi yang selalu diingat itu adalah Soekarno. Dan beliau adalah ketua dari suatu organisasi politik atau partai politik yang, tapi kan ini tidak pada tempatnya. Serahkan urusan kepada ahlinya, kalau tidak tunggu kehancuran. Nah kita tahu Eijkman ini kemudian dipimpin oleh seorang bernama Sangkot Marzuki. Nah, saya kenal karena dia dulu pernah di Australia. Dan di Australia dia sudah diambang menemukan kabarnya unsur di dalam tubuh manusia yang membuat ketuaan. Tapi dia dibujuk oleh Habibie pada waktu itu. Almarhum Habibie membujuk supaya dia bersedia pulang ke Indonesia untuk memimpin lembaga research di sana. Jadi bayangkan seorang Sangkot Marzuki dengan S3-nya yang diakui oleh Barat, ya dalam hal ini Universitas Monash dan tentunya universitas-universitas lain, tidak bisa berbuat suatu apa karena ada seorang seperti Megawati yang dianggap lebih mumpuni, lebih berkapasitas, lebih berkemampuan. Ya mudah-mudahan saja bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan, kita tidak tahu, tapi tetap berpegang kepada petuah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serahkan urusan kepada ahlinya. Karena beliau sendiri, Rasulullah sendiri ketika salah bicara mengenai soal pepohonan, dia mengatakan kalau aku salah jangan ikutin. Karena itu urusan dunia aku nggak ngerti, tapi kalau urusan akhirat, nah itu ikutin. Jadi serahkan urusan kepada ahlinya. Banyak yang mengatakan bahwa sudah teranalisa sebenarnya lembaga-lembaga penelitian termasuk Eichmann ya, ketika BRIN itu dibentuk nasibnya itu ya seperti yang diprediksi sekarang ini. Bagaimana Bang Nui melihat bahwa banyak kan hasil-hasil penelitian bukan hanya yang dilakukan oleh Eichmann di bidang kesehatan khususnya di penelitian biologi, itu kan banyak, ada BPPT, ada LIPI, ada Batan, ada LAPAN, yang hasil penelitian itu sebenarnya banyak menguntungkan dan juga membawa kesehatan rakyat, tapi tidak digunakan oleh negara karena alasan politik. Itu kan disorot juga tuh sama seperti Rizal Ramli menyoroti itu juga, mau jadi apa gitu kan lembaga penelitian ke depan nih. Ya, itu dia, tidak menjadi persoalan. Di Australia ini ada CSIRO ya. Itu suatu organisasi yang membidangi ya. Dia boleh dikatakan merangkum semuanya. Tetapi ditentukan masing-masing dipimpin oleh para ahlinya. Tidak dengan seenaknya begitu saja. Jadi ini masalah seperti saya ingat ya, Sukmawati itu pernah marah sekali dengan Habib Rizik dalam persoalan tesis Habib Rizik mengenai persoalan Pancasila. Iya. Itu kalau tidak salah diambil dari Universitas
di Malaysia. Dia mau mengadukan ke polisi. Tidak bisa. Tesis mesti dilawan dengan tesis. Ilmu dilawan dengan ilmu. Jangan mau melawan dengan kekuatan dan dengan pengaruh. Hanya karena dia menganggap dirinya sebagai salah seorang putri proklamator yang seharusnya juga 2 orang, Soekarno-Hatta. Lihat dong, Cengkareng itu juga disebut Soekarno-Hatta. Jangan seenaknya. Tidak, kita mesti belajar di Indonesia untuk menempatkan masalah itu pada tempatnya. Jangan seenaknya saja dengan kekuatan dan kekuasaan. Jadi sekarang ini, ya ini seperti KPK juga. Yang bagus-bagus semua dibuang. Ya itu bagus-bagus menurut penilaian orang karena prestasi kerja mereka. Kemampuan prestasi kerja mereka, tapi semuanya disingkirkan. Akhirnya alhamdulillah ditampung oleh kepolisian. Tapi kan ini menunjukkan menjauhi petuah Rasulullah, serahkan urusan kepada ahlinya. Itu ya. Kan wacananya juga ada yang mengatakan ya Indonesia ini kan ingin sekali membuat vaksin untuk COVID-19 ya, muncullah merah putih di bawah penelitian Eichmann itu. Apakah Bang Im melihat nggak unsur-unsur politik? Ya vaksin ini nggak jadi gitu yang diusulkan oleh anak negeri ini. Itu dia dari sejak sebulan sudah diperingatkan. Kalau tidak salah saya, apakah oleh Universitas Harvard atau John Hopkins di Amerika. Di sana banyak mahasiswa Indonesia yang mengerjakan S3. Ketika waktu itu baru-baru berkembang COVID-19, dan kita mengatakan, oh tidak mungkin COVID-19 bisa berkembang di Indonesia. Pertama karena Indonesia panas. Kedua karena Indonesia ini diberkahi. Ketiga karena Indonesia ini kuat doanya dan lain sebagainya. Mereka meminta kepada mahasiswa kita untuk menghubungi rekan-rekan mereka di Indonesia untuk mengatakan, ya oke lah mau berdoa boleh. Tapi ikhtiar dulu baru doa. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang kita barangkali kelupaan ya akan cara untuk mengatasi hal-hal tersebut. Ini yang barangkali perlu dipikirkan matang-matang. Ini dengan Eichmann ini seperti dikatakan tadi, memang setelah nama Eichmann itu adalah dokter yang mendapatkan hadiah Nobel dan dia mendapatkan itu di Indonesia. Jadi bukan di luar negeri, bukan tempat lain. Waktu itu memang belum ada Indonesia ya, tapi kemudian itu berkembang menjadi Indonesia. Dan itulah dipanggil Sankot Marzuki kalau saya tidak salah. Waktu itu kawan, ya kita kenal di sini, sering bergaul di Melbourne karena dia di Universitas Monash dan saya juga dulu waktu itu juga di Monash ya, belajar sambilan. Jadi kenal. Lalu dia berpikir berkali-kali karena penelitian dia di sini sudah diakui. Itu sudah pokoknya di ambang pintu akan menjadi kenyataan dan ini akan mengharumkan namanya dan lain sebagainya. Nampaknya dia bersedia mengorbankan semua itu karena dibujuk terus dan Habibie mengatakan apa kamu mau akan kita sediakan. Jadi paling tidak pada waktu itu Habibie sebagai seorang ilmuwan itu dikatakan banyak yang melecehkan dia kan karena caranya bicara, matanya melotot dan lain sebagainya. Tapi ada yang mengatakan barangkali tidak ada satu pesawat udara pun yang sedang terbang sekarang ini di mana di dalamnya tidak terdapat hasil dari penelitian seorang Kiai Habibie. Bayangkan, kan kita harus bangga. Tapi hal-hal politik ya kadang-kadang karena ya kita tahu Megawati itu tidak begitu suka kepada Habibie. Habibie itu dia membuktikan kepada kita semua kebenaran dari apa yang dikatakan seorang sejarawan Prancis bernama Auguste Comte. Dia mengatakan biasanya seseorang yang mendemokrasikan suatu sistem otoriter akan menjadi bangsa yang pertama. Kita lihat di Uni Soviet, Mikhail Sergeyevich Gorbachev, Uni Soviet yang begitu ketat, dia mencoba untuk mendemokrasikannya, dia terdepak. Sama juga dengan Habibie. Kita sebagai wartawan cuma mengetahui yang membuat kebebasan di Indonesia itu setelah 32 tahun Orde Baru adalah Habibie. Tapi dia menjadi korban pertamanya. Ya sudah, kita mesti ingat. Walaupun barangkali di Indonesia tidak banyak diingat, tapi kita ingat dan kita berterima kasih kepada dia. Dan kita mengetahui dia mengorbankan jabatannya di Jerman sana untuk bisa membantu perkembangan teknologi dan kemajuan pembangunan di Indonesia di zaman Soeharto. Dari masalah Eichmann ini kan
kita juga akhirnya menyoroti ini Bang Nuim, masalah sejarah ilmu pengetahuan di negeri ini dan juga sejarah perjalanan para ilmuannya. Kadang-kadang sedih sekali Pak Bang Nuim ya. Saya pernah baca salah satu buku 100 penemu tanah air, 100 penemu tanah air di bidang kesehatan, di bidang ilmu pengetahuan, di bidang teknik, yang ternyata 70% sekarang mereka nggak ada di sini. Mereka diberdayakan tentunya di luar negeri. Nah, Bang Nui melihat ini bagaimana nasib para ilmuwan yang sebenarnya itu dari kejeniusannya bisa membawa kemaslahatan negeri tapi tidak diapresiasi. Ya, yang paling barangkali mengkhawatirkan, mencemaskan, kita seakan-akan menutupi sejarah. Kita menutupi, apalagi sejarah yang dianggap terutama saat ini barangkali tidak begitu bersahabat dengan kekuasaan. Coba sekarang ini terus terang saja beredar bahkan di Australia ini, di mana ada kelompok-kelompok tertentu yang membuat WhatsApp dan sebagainya. Itu kalau sudah memaki-maki keturunan Arab di Indonesia, seakan-akan mereka tidak punya sumbangan sama sekali. Ini jadi dengan sekaligus mereka ingin mengecilkan peran dan sumbangan Islam. Ini kentara sekali, karena mereka yang melakukan, kalau itu untuk misalnya negara lain, ras lain, kalau itu dilakukan misalnya terhadap Ahok, pasti itu dikatakan rasis, SARA dan lain sebagainya. Tapi kalau kadrun dan lain sebagainya itu sah-sah saja. Dan ini tidak pernah seakan-akan ingin dikoreksi. Kita tetap berpegang, saya tetap berpegang bahwa kemerdekaan Republik Indonesia besar sekali sahamnya yang berasal dari orang-orang seperti Bung Tomo dan para kiai pada waktu itu menyatakan sudah saatnya melakukan perjuangan jihad fisabilillah untuk memerdekakan Indonesia. Ini yang ingin mau dikecilkan. Ingin mereka tidak pernah bicara siapa sebenarnya yang menyeludupkan Westerling, ya. Raymond Turco Westerling dari Indonesia ke Singapura. Siapa? Ayo kita teliti. Sebutkan dalam sejarah, jangan takut dibilang SARA. Jangan. Tapi kalau sudah menyangkut ras lain, itu seakan-akan SARA. Tidak boleh diingat-ingat. Tapi kalau menyangkut yang Muslim, itu diangkat. Itu jadi peranan, ya, tidak bisa. Kita mesti meluruskan sejarah dan kita mesti punya sejarah yang betul-betul objektif, dan ini merupakan tanggung jawab para sejarawan. Orang-orang seperti Pak Mansur dari Jawa Barat itu berusaha, ya, dia menemukan sejarah dan lain sebagainya, tapi dia tidak bisa berkembang karena tidak didukung. Nah, ini berbahaya sekali dengan melupakan sejarah secara keseluruhan di Indonesia. Seakan-akan umat Islam itu tidak pernah punya sumbangan. Saya mengingatkan, apakah kalian tahu bahwa sebelum penyerahan kedaulatan di bulan Desember tahun 1949 di Indonesia itu direngat di Sumatera Tengah. Itu Belanda dengan bantuan tentara-tentara setempat yang non-Muslim melakukan pembantaian terhadap masyarakat sehingga sungai-sungai itu tumpat dengan bangkai, dengan mayat manusia, sehingga orang yang masih hidup selama berbulan-bulan tidak mau makan ikan dari sungai itu karena yakin ikan tersebut memakan mayat-mayat jenazah Muslim yang dipantai oleh Belanda. Ini didiamkan. Hal ini ditemukan oleh seorang mahasiswa dari Swiss ketika dia ingin melakukan S3 di Leiden di Belanda. Dia mencari dokumen, dia temukan dokumen mengenai rengat yang tidak pernah disebut dan tidak pernah diangkat di Indonesia. Kenapa? Karena itulah seperti sekarang juga, karena korbannya mangsanya Muslim yang melakukan non-Muslim. Maka itu sekarang dibungkamkan bagaimana yang terjadi di Myanmar. Itu Rohingya itu Muslim, dibungkamkan saja. Yang menjadi menzalimi non-Muslim, udah tutupi. Sebagaimana yang terjadi Xinjiang di Cina, karena korbannya Muslim, biar jumlah 1 juta, biar PBB udah teriak-teriak, orang bagaimana, orang menutupi saja. Paling tidak di Indonesia itu seakan-akan ditutupi. Karena apa? Korbannya Muslim. Dan yang menzalimi non-Muslim. Juga terjadi di India sampai sekarang ini. Masjid dibongkar dan lain sebagainya. Orang-orang Muslim dibantai dengan seenaknya.
karena korbannya Muslim ditutupi. Nah, kita tidak bisa. Ini sejarah menuntut agar kita, ya, kalau Islam mengatakan kulul haqqa walau kana murad, sebutkan yang benar biar baik pahitnya sebagai apa. Tapi kita seakan-akan menutupi semua itu. Seakan-akan Muslim itu tidak ada jasanya sama sekali. Ini berbahaya. Kalau kita sudah bisa menutupi satu sejarah, kita bisa menutupi sejarah lain. Proklamator Soekarno tidak. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tapi itu tidak sebegitu penting. 17 Agustus. Yang paling penting itu adalah apa yang disebutkan Hari Pahlawan 10 November. Nah, di situ itu tidak bisa dipungkiri bahwa itu perjuangan. Coba bayangkan, itu pidato-pidato dari Bung Tomo itu yang saya jumpa di Australia ini, dia datang, dia mulai dengan Allahu Akbar. Sekarang ada orang yang berani tampil mengatakan Indonesia itu merdeka bukan karena Allahu Akbar, dan itu bagaimana menutupi sejarah. Ya, itulah. Kita tidak bisa. Kita tidak bisa mengatakan kita bangsa yang berbudi pekerti, kita bangsa yang mengutamakan ilmu pengetahuan kalau kita menutupi sejarah. Ya. Terkadang juga memang ketika kompetisi atas nama kebaikan yang muncul nama Muslim itu istilahnya ingin dihapuskan gitu. Tapi ketika bicara masalah keburukan yang muncul nama Muslim, wah ini harus ditonjolkan gitu ya. Ya, kita begini di berbagai bidang. Kita tidak mengatakan semua Muslim itu baik. Tidak, tapi Islam itu baik. Kita sebagai Muslim, kita Islam itu baik. Tapi kita tidak mengatakan semua Muslim itu baik. Tetapi juga begitu halnya dengan tidak semua non-Muslim itu juga baik. Westerling itu bukan Muslim. Jan Peter Zungkun yang oleh BBC belum lama ini dikatakan membantai hampir 90% penduduk Pulau Banda yang Muslim itu bukan Muslim. Kenapa tidak diangkat? Kenapa tidak diingatkan? Kenapa yang diingat itu kadrun? Ini orang-orang yang berjasa dengan caranya sendiri. Ketika pasukan sekutu didatangkan dari Eropa untuk membantu kembalinya Belanda ke Indonesia, itu dibawa dengan pesawat, dengan kapal laut melewati terusan Suez. Itu orang-orang Arab itu menunggingi dengan dengan tunggingan yang terbuka, menunggingi karena mereka tahu ini tentara akan dibawa untuk melawan umat Islam dan non-Muslim di Indonesia yang ingin merdeka. Jadi yang dinamakan kadrun sekarang ini ikut bersaham dengan cara mereka sendiri. Tapi ini mau ditutupi, lalu mau dibangkitkan, mau ditonjolkan orang-orang yang pernah mengkhianati Indonesia. Siapa yang menyeludupkan Westerling ke Singapura? Tanyalah, carilah sejarahnya. Nah, kalau tidak tahu tanyakan, saya bisa kasih. Walaupun saya bukan sejarawan. Siapa? Ras yang mana yang begitu giat membantu Belanda pada waktu itu? Betul-betul membela Belanda, dipersenjatai oleh Belanda untuk melakukan penzaliman yang sangat luar biasa terhadap pribumi, kalau boleh dikatakan pribumi atau bumi putra dan lain sebagainya. Kita mau nutupi terus saja, dan ini akan diteruskan. Ini kan tidak benar, ini salah. Kita tidak membela satu ras, tidak, tapi kita membuat pukul rata. Kita mesti adil pada semuanya. Karena apa ya? Kita sebagai Muslim kita mengakui bahwa Islam itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi sudah banyak yang mengatakan sekarang ini Islam ini bukan hanya untuk Muslim saja, tapi untuk seluruh sekalian alam, untuk seluruhnya. Islam ini untuk seluruhnya, di mana orang Muslim itu punya hak tidak percaya. Bukalah Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat-ayat ke-7 dan ke-8. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan semoga Allah menciptakan mawaddah antara kamu dengan mereka, antaranya kita yang Muslim dengan yang non-Muslim. Mawaddah itu apa? Itu kasih sayang yang sangat luar biasa di antara manusia. Karena di dalam ayat lain Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha bahwa di antara Allah SWT menciptakan mawaddah, kasih sayang antara suami dengan istri. Dan begitu hubungan kita dengan mereka. Kita disuruh jadi Islam ini memang rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk sebagian manusia,
tapi untuk seluruh manusia dan seluruh alam. Iya. Baik. Tadi juga itu Bang Roy menarik tuh ketika mengatakan bahwa serahkan segala sesuatu ini kan kepada ahlinya. Ini kita masuki tahun baru Bang Noim 2022. Di akhir tahun, ya beberapa pekan yang lalu di akhir Desember muncul survei yang mengatakan bahwa ya pemerintah ini yang dipimpin oleh presiden itu angka kepuasannya mencapai 60% ke atas, bahkan ada yang 70% ke atas, bahkan ada yang 70% ke atas. Jadi tingkat kepuasan rakyat ini terhadap kepemimpinan presiden saat ini tuh bisa dikatakan meningkat. Sementara itu 1 Januari lalu lah, salah satu politikus PDIP mengatakan bahwa wah ini presiden kok malah seperti membawa sesat negeri ini gitu ya. Ya bisa saya katakan Breder Suryadi yang mengatakan itu ya, bahwa presiden yang sekarang ini presiden yang tersesat. Bagaimana Bang Noim melihat gitu ya perjalanan dari pemimpin negeri ini dengan semua dinamikanya? Tidak bisa kita paksakan sebuah orang suka. Kita tahu kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketiga Khalifah Rasyidin itu kan diasasinasi. Apa Umar itu apalagi dia memajukan Islam, dia anaknya, dia pulang pernah, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia pernah pulang, dia lihat anaknya makan daging, dia pukul, dia marahi. Kau makan daging, belum tentu semua rakyatku, semua umatku makan daging. Bagaimana nanti mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa anak khalifah makan daging sedangkan ada rakyat tidak. Tapi matinya juga dibunuh, tewasnya, wafatnya dibunuh. Iya kan? Jadi dia dibunuh, diasasinasi istilah sekarang ini. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Umar itu dikritik habis-habisan, tapi dia kalau kritik ya udah, dia terima saja, itu konsekuensi. Jangan sekarang ini yang mengkritik lalu tidak, tapi yang membuat pernyataan-pernyataan yang sama kejamnya atau lebih kejam dari itu tentang orang-orang yang berseberangan dengan itu dibiarkan saja. Sampai sekarang ini gentayangan seenaknya tidak ada. Nah, ini ketidakadilan ini. Kita mengatakan seperti halnya di Amerika, orang mengatakan Donald Trump itu jahat dan sebagainya. Tapi 70 juta orang, yaitu separuh dari para pemilih di Amerika, ya hampir separuh lah. Nah, pemilih di Amerika itu sangat mengidolakan Donald Trump. Kita sudah biasa. Jadi kalau kita mengkritik, ya udah biarkan saja dia mengkritik. Tapi jangan ada perlakuan yang berat sebelah. Itu yang tidak bisa kita terima. Itu tidak menjadi itu yang berbahaya. Orang mau kritik itulah demokrasi itu. Jadi seperti Voltaire, seorang ya bisa katakan filosof Prancis mengatakan, saya sangat benci terhadap apa yang saudara katakan. Tapi saya bersedia mengorbankan jiwa raga saya untuk membela hak saudara untuk mengatakannya. Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh Churchill juga, Jojo artinya rahang itu bicara itu lebih baik daripada perang. Silakan kritik, karena dia manusia, silakan kritik. Nah, ini bedanya yang kritik lalu ditindak. Bahkan ya kadang-kadang kita melihat agak tidak masuk akal di sebuah negara di abad ke-21 bisa hal-hal seperti itu membuat seseorang kemudian akhirnya berada di dalam penjara, bahkan diletak di bagian bawah, tidak melihat matahari dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang berjasa yang ketika terjadi tsunami di Aceh itu kelihatan mereka turun langsung tanpa mempedulikan untuk mengurus mayat dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah diingat. Kita tidak bisa hanya mengingat ketidakbaikan, kita mengingat kebaikan dan ketidakbaikan, dan kemudian kita membuat suatu neraca mana yang lebih banyak. Tidak boleh kita melupakan kebaikan seseorang begitu saja hanya karena kita tidak suka pada orang tersebut. Jadi keadaannya sekarang ini orang mengatakan ini bukan benar atau salah, tapi suka atau tidak suka. Ini yang membuat banyak orang barangkali kecewa. Kalau di zaman Soeharto kita sudah tahu
Iya, iya. Dia itu tidak dipilih langsung oleh rakyat, ya kan? Dia ditentukan saja oleh MPR. Dan dia sudah mengatakan tidak, ini seluruhnya sudah atas kemauan dan kehendak dia. Nah, ini sekarang ini demokrasi itu dua, tapi karena ya DPR juga tidak pernah kita mendengar ada barangkali oposisinya, ya beginilah jadinya. Barangkali beginilah nasib bangsa Indonesia. Akan terus-terusan tidak hidup di dalam demokrasi, walaupun pernah ada dikatakan demokrasi terpimpin oleh Soekarno, demokrasi Pancasila oleh Soeharto. Sekarang kita tidak tahu apakah demokrasi BRIN atau BPIP atau apa, kita tidak tahu. Baik, dan menarik juga tadi Bang Nuim ya, ketika menyinggung suka atau tidak suka, kan Anies beberapa hari yang lalu juga mengatakan itu. Tidak semua orang diminta untuk menyukai dirinya, tapi mari bersama-sama membangun Jakarta. Nah gitu, mungkin bisa juga ya. Tapi beda perlakuan sih kadang-kadang. Iya, kesian. Jadi kapan kita akan berkembang? Kapan kita akan, ya seperti kalau saya lihat di Australia ini begitu bebasnya koran dan sebagainya, tidak terjadi apa-apa. Iya, iya. Kalau Angga lihat di parlemen, ngeri kita lihat, seakan-akan itu oposisi dan pemerintah itu kabinet, ya parlemen bersidang itu kabinet di satu bagian, oposisi dengan kabinet bayangannya di lain bagian. Waduh, teriak-teriakan lagi, udah gila-gilaan. Gila-gilaan. Gila-gila. Kita pikir mau saling bersih-buduhan. Gak apa-apa, karena diberi kesempatan untuk melampiaskan, dan di mereka itu tentu juga ada dasarnya. Tidak seenaknya saja. Kita lihat di Senat itu seorang perempuan bernama Jackie Landi, bekas dia seorang tentara menjadi senator. Waduh, kalau sudah ngomong itu baca orang kemasukan sebagainya. Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Iya. Ya, jadi apakah mereka lebih dewasa dari kita? Apakah kalau kita mengatakan bahwa orang Australia lebih dewasa untuk berdemokrasi, sedangkan kita tidak dewasa untuk berdemokrasi? Karena kalau ada demokrasi jalankan lalu ditangkap dan lain sebagainya. Ya, itu juga susah. Baik, membuka pemikiran dan juga membuka tenggang rasa mungkin di sini ya, para politisi harus lebih ke depan. Iya. Dan sebagai apa ya Bang Nuim ya, istilahnya itu prediksi ya. menatap tahun ini 2022 beralih dari 2021. Bang Nuim melihat segala kondisinya, baik yang Bang Nuim lihat di negeri Australia sendiri maupun Indonesia maupun secara global di dunia, bagaimana nih Bang Nuim? Kita beranjak dari 2021 masuk tahun ini. Nampaknya betul-betul manusia ini mendapat tantangan ya. Secara keseluruhan, bukan hanya satu bagian dan lain bagian. Dengan adanya COVID-19 ini, dengan adanya Delta, dengan adanya Omikron dan lain sebagainya, ini manusia seluruhnya tertantang. Manusia nampaknya harus bersatu dalam hal ini. Jadi perbedaan yang ada sekarang ini antara dulu disebutkan utara dan selatan, utara yang maju, selatan yang ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Dengan adanya COVID-19 ini dikatakan itu utara yang begitu banggakan dirinya maju tidak akan bisa bangga terus-terusan dan tidak bisa akan tenang-tentram selagi selatan masih kacau. Karena selagi selatan masih kacau itu COVID-19 masih ada di sini dengan mudah nanti meloncat ke atas. Jadi nampaknya COVID-19 ini seakan-akan dimunculkan atau muncul ya, dan untuk membuat manusia berpikir selain daripada perubahan iklim. Lihat, coba Angga baca itu daerah di Colorado, di Denver, di Amerika, 1.000 rumah terbakar. Besoknya turun salju gila-gilaan. Satu hari mereka kepanasan, hari berikutnya mereka kedinginan. Nah ini lihatlah, jangan kita terlalu membanggakan diri, jangan kita terlalu sok, jangan kita terlalu menganggap diri kita jago dan lain sebagainya. Segala itu tidak ada artinya kalau Tuhan mengatakan idza arada syai'an an yaqulu lahu kun fayakun. Ingatlah. Baik, Bang Nuim, terima kasih banyak atas dialog dan pencerahannya di pagi hari ini. Semoga Bang Nuim selalu sehat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan Bang Nuim.
Terima kasih. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.